1,08 triliun per tahun, bukan omset perusahaan besar, tapi kerugian negara akibat tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat. Duitnya miliaran, tapi siapa yang benar-benar dirugikan? Ya kita semua. Sekotong lagi jadi sorotan, gara-gara tambang emas yang semakin menggila. Sumber daya dikeruk habis-habisan, tapi yang untung cuma segelintir orang. Negara rugi triliunan, lingkungan hancur, masyarakat tentu saja kena getahnya. Berikut adalah fakta-fakta tentang akibat dari adanya tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat. Yang pertama tentu saja dampak utamanya adalah lingkungan yang rusak. Jadi tambang ilegal ini menggunakan merkuri dan sianida untuk mengolah emas, dan limbahnya dibuang langsung ke sungai. Hasilnya air sungai yang dulu jernih, sekarang menjadi coklat pekat dan beracun. Bukan cuma itu, hutan-hutan juga dibabat habis, bikin tanah jadi gundul dan tentu saja jadi rawan longsor. Kalau terus begini, bencana tinggal menunggu waktu. Yang kedua, kerugian negara itu bisa sampai triliunan rupiah. Bayangin, negara kehilangan 1,08 triliun setiap tahunnya gara-gara tambang ilegal ini. Duit sebanyak itu kalau dipakai buat bikin infrastruktur atau buat pendidikan, pasti akan jauh lebih bermanfaat. Tapi sekarang uang itu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, sementara masyarakat menanggung dampaknya. Yang ketiga, masyarakat yang menjadi korban. Banyak warga yang terpaksa bekerja di tambang ilegal karena nggak ada pilihan lain. Upahnya kecil, resikonya besar. Mereka terpapar merkuri tanpa alat pelindung yang bisa bikin gangguan saraf dan juga gagal ginjal. Sementara itu, petani dan nelayan terancam kehilangan mata pencahariannya karena tanah dan air sudah tercemar. Yang keempat, tentu saja pariwisata jadi ikut terancam. Lombok itu kan dikenal dengan keindahannya, terutama keindahan alamnya yang memikat wisatawan. Tapi aktivitas tambang ilegal yang bisa merusak lingkungan, ia bisa membuat turis ogah datang. Siapa yang mau datang ke tempat yang sudah tercemar dan rusak? Yang kelima, pendidikan menjadi terabaikan. Dulu warga Sekotong banyak menjadi petani dan nelayan. Tapi sejak era tambang emas, menurut data, banyak yang putus sekolah untuk menjadi penambang. Pendidikan menjadi nomor sekian. Yang penting dapat duit cepat. Padahal, tanpa pendidikan, masa depan mereka menjadi taruhan. Dan yang keenam, tentu saja kesehatan masyarakat ikut turut terancam. Paparan merkuri dari tambang emas ilegal itu nggak main-main. Bisa menyebabkan kemandulan, bayi lahir cacat, bahkan beberapa penyakit degeneratif lainnya. Nggak cuma pekerja tambang yang kena dampaknya, tetapi juga warga lain yang ada di sekitar lokasi tambang emas ilegal. Mereka juga turut akan terpapar oleh limbah beracun. Lalu apa solusinya? Yang jelas, kita butuh regulasi yang tegas. Kalau tambang dikelola secara legal, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, lingkungan jadi lebih terjaga, dan negara tentu saja tidak akan kehilangan pemasukan. Ini bukan soal setuju atau enggak ya sama tambang, tapi ini adalah soal keadilan buat semuanya. Nah, kalau kamu jadi pemerintah, lebih baik tambangnya ditutup atau dikelola biar jadi legal. Drop pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa share biar semakin banyak yang sadar akan masalah ini.